Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, mohon izin saya mau bercerita tentang kayu termahal di dunia. Kayu termahal di dunia adalah yang saya maksudkan adalah kayu gaharu. Ini sangat bagus sekali untuk memberikan warisan untuk anak cucu kita yang bernilai miliaran rupiah, karena kayu gaharu merupakan kayu termahal di dunia. Saya ada beberapa contoh kayu gaharu. Kalau yang begini hitam padat, luar dan dalam, dan tenggelam itu kelas super atau double super, dan ini harganya mencapai per kilonya 1 miliar rupiah. Kemudian ada lagi yang di bawah, kayu bawah. Kemudian ada kayu lempengan-lempengan. Kalau ini yang hitam coklat, nilainya juga puluhan juta rupiah. Yang ini yang kecil lagi, kacangan kalau hitam padat. Kalau yang ini teri-teri. Kalau yang ini teri juga. Jadi ada beberapa nama-nama kayu gaharu, dan mungkin dari masing-masing daerah beda penyebutannya, tapi berdasarkan pengalaman saya puluhan tahun tinggal di daerah panen gaharu, itu ada beberapa macam, walaupun penyebutannya di tempat lain mungkin berbeda, tapi saya sebutkan untuk sepengetahuan saya saja. Yang pertama, kayu double super, yang tadi saya sebutkan seperti contoh, warnanya seperti ini, tapi padat, hitam, lebih padam lagi, luar dalam, dan berat sekali kayunya. Kemudian ada super, kemudian ada AB, ada TA, ada kacangan, ada tri, ada kemendangan. Itu beberapa penyebutan. Kalau sepengalaman saya hampir 30-an tahun tinggal di tempat panen gaharu, itu luar biasa. Hanya beberapa desa saja, ya mungkin tidak bisa dihitung dengan jari, tapi efeknya sangat luar biasa, yang menikmati jutaan orang. Dan itu hampir semua masyarakat dan semua warga di daerah itu, bahkan mungkin di provinsi itu, merasakan dampak dari hasil gaharu, yang langsung maupun yang tidak langsung. Jadi luar biasa sekali. Kalau ini bisa diminati oleh seluruh warga Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta lebih, dan berminat untuk menanam gaharu, karena kita tahu bahwa jumlah kepulauan negara kita sekitar 17.000 pulau lebih, dan 8.000 pulau berpenghuni. Ini kalau semua menanam kayu gaharu, artinya bisa tumbuh pohon gaharu sejumlah 208 juta lebih pohon tumbuh, dan ini sangat
luar biasa ke depannya. Sebagaimana tahu kalau kita 10 tahun yang lalu kita menanam pohon kelapa, hari ini kita bisa panen kelapa. Salah satu untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita yang bernilai miliaran rupiah adalah salah satu kayu, yaitu kayu gaharu. Dan kayu gaharu kalau dibudidaya ini kita bisa rekayasa cara panennya. Ada yang inokulasi, ada yang penyuntikan, ada yang dibor begitu, dan berbagai macam. Karena saya lihat kalau seperti yang saya tahu, karena saya dulu sering berlayar dari ujung barat sampai ke ujung timur, kita lihat kalau kita naik kapal penumpang itu ribuan pulau, sejauh mata memandang kita melihat betapa luasnya Indonesia, betapa bersyukurnya kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita dengar di media sosial akan kesulitan tenaga kerja, banyak hutang dan lain-lain, saya rasa kalau hari ini kita minat menanam gaharu secara menyeluruh, karena di desa-desa terutama di Pulau Jawa itu masih jarang kita lihat di desa-desa atau di halaman atau di pekarangan tumbuh pohon haru. Alangkah baiknya kalau bila diminati menanam gaharu, karena ini investasi yang luar biasa untuk anak cucu kita. Bayangkan kalau satu pohon itu yang warna begini padat bisa menghasilkan 10 kilo, berarti nilainya 1 miliar. 1 miliar kali 10. Belum ada yang jenis kecil-kecil, jenis yang ini dan lain sebagainya, semuanya bernilai rupiah yang sangat luar biasa. Jadi bukan tidak mungkin bahwa negara kita kalau kita beramai-ramai minat untuk menanam gaharu, 10 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang untuk menuju Indonesia emas, kita sudah setiap pendapatan warganya sudah miliaran rupiah. Karena salah satu yang sangat menggiurkan adalah hasil dari panen gaharu. Seperti yang saya tahu, karena saya pernah tinggal di lingkungan panen gaharu, itu kayu gaharu bila dikerjakan itu kalau yang jenis begini sampai kita pindah 10 rumah atau 10 kios itu semua merasa beruntung. Kenapa begitu? Yang pertama jual ya, mungkin karena faktor ada banyak barang yang datang, ada kesulitan uang sehingga cepat-cepat dijual, pindah ke tetangga sebelah, dibersihkan lagi, nilainya semua 10 orang yang membeli gaharu itu merasakan keuntungan yang luar biasa. Karena biasanya orang kan tidak bisa membersihkan kayu gaharu dengan sebersih mungkin, sehingga sangat mungkin sekali gaharu ini dampaknya sangat luar biasa. Dan ini tanaman yang berjangka waktu bisa seumur hidup. Misalnya dengan rekayasa, dengan dikupas kulitnya itu, yang penting setengah meter dari tanah itu jangan dikupas, sehingga nanti akan tumbuh tunas di sekelilingnya. Tunas itu akan kita piara berapa tunas, misalkan ada 10 tunas kita piara, hidupkan yang 2 tunas, yang lain kita potong, itu akan tumbuh setelah pohon induknya sudah kita panen. Ini sangat luar biasa. Dan tutorial tentang penanaman gaharu, bibit gaharu itu banyak sekali tersedia di YouTube, di mana tempatnya, dan harganya modalnya sangat murah. Jadi kalau kita membeli bibit gaharu seharga
25.000 atau sampai 100.000, itu kita bisa berharap 5 tahun, 10 tahun itu akan menghasilkan puluhan miliar. Karena kalau kita optimis, yakin bahwa kita ini bisa berhasil sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya kita tentu bisa menghasilkan sesuatu. Karena kalau kita menanam nangka hari ini, 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu akan memanen nangka. Kalau kita menanam kelapa 10 tahun yang lalu, kita